Oke, pada video ini saya akan coba bahas mengenai dilemanya anak SMA yang akan lulus atau yang baru lulus antara masuk ke perguruan tinggi atau langsung ke dunia kerja. Jadi kalau hari ini kamu sedang berada di fase bingung menentukan masa depan, simak video ini sampai akhir. Beberapa waktu terakhir, saya sering melihat satu pertanyaan yang terus muncul di media sosial, di tongkrongan, bahkan beberapa di obrolan keluarga. Pertanyaannya sederhana, tapi agak lumayan berat. Masih perlu kuliah nggak sih sekarang? Banyak adik-adik kita yang akan lulus SMA mulai ragu. Ada yang berpikir, ngapain kuliah 4 tahun kalau skill bisa belajar dari internet. Ada juga yang bilang sekarang ini zamannya sudah AI. Banyak pekerjaan juga bahkan mulai tergantikan. Jadi kuliah masih relevan nggak sih? Dan jujur aja, saya memahami kegelisahan itu. Karena kalau kita lihat realitas hari ini, memang ada perubahan yang sedang terjadi. Belajar tidak lagi harus duduk di kelas. Tutorial ada di mana-mana, orang bisa belajar desain dari YouTube misalnya, belajar coding dari kursus online, belajar bisnis bahkan hanya dari konten TikTok. Dunia seolah memberi pesan siapapun bisa sukses tanpa harus kuliah. Ya, sekilas itu terdengar sangat masuk akal, tapi justru di titik inilah menurut saya banyak orang yang sedang salah memahami perubahan zaman. Kita sering mengira bahwa perubahan teknologi ini membuat kampus menjadi tidak penting, padahal yang sebenarnya terjadi bukan itu. Yang berubah bukan kebutuhan manusia terhadap pendidikan, tapi yang berubah adalah cara manusia memperoleh informasi. Dulu, masalah terbesar manusia adalah kekurangan informasi. Akses ilmu terbatas, buku sulit didapat, guru juga tidak banyak. Sekarang kondisinya sudah berbalik. Masalah terbesar kita bukan lagi tidak tahu, tapi masalah terbesar kita adalah terlalu banyak tahu, tapi tidak benar-benar memahami. Nah, hari ini semua orang bisa berbicara, semua orang bisa memberi opini, semua orang terlihat pintar di platform media sosial, tapi tidak semua orang mampu menyaring informasi, memahami konteks, dan menggunakan pengetahuan secara bijak. Dan disinilah peran kampus sering disalahpahami. Banyak orang menganggap kampus hanya tempat mencari ilmu, padahal kalau hanya mencari ilmu mungkin di internet saja sudah cukup. Kampus sebenarnya bukan sekedar tempat belajar apa yang harus difikirkan. Kampus adalah tempat seseorang belajar bagaimana cara berpikir. Dan memang di kampus tidak selalu belajar hal yang menyenangkan. Kita dipaksa membaca teori yang rumit, dipaksa memahami sudut pandang yang berbeda, dipertemukan dengan orang-orang yang tidak sepakat dengan kita. Kadang melelahkan, kadang membingungkan, bahkan kadang membuat kita mempertanyakan diri sendiri. Tapi justru proses itulah yang membentuk kedewasaan intelektual, karena dunia nyata tidak pernah sesederhana tutorial 5 menit yang ada pada video pendek di media sosial. Di internet, algoritma cenderung menunjukkan hal yang kita sukai. Kita jarang dipertemukan dengan ide-ide yang menantang cara berpikir kita. Akibatnya, banyak orang merasa sudah memahami dunia, padahal sebenarnya hanya hidup di dalam ruang gema pemikirannya sendiri. Dan kampus mencoba memecahkan masalah itu. Di sana seseorang belajar berdiskusi, belajar menerima kritik, belajar bahwa satu masalah bisa memiliki banyak jawaban, dan kemampuan ini menjadi semakin penting justru di era AI. Hari ini AI bisa menulis, AI bisa membuat desain, AI bisa membantu coding, AI bahkan bisa menjawab banyak pertanyaan akademik dalam hitungan detik. Tapi kalau manusia hanya mengandalkan skill teknis, maka mungkin manusia akan selalu berada satu langkah di belakang teknologi. Karena teknologi akan terus berkembang, dan yang tidak mudah digantikan AI bukan sekedar kemampuan teknis, tetapi kemampuan memahami manusia, kemampuan membaca situasi sosial, kemampuan berpikir kritis ketika data tidak lengkap, kemampuan mengambil keputusan ketika tidak ada jawaban pasti. Dan kemampuan itu tidak lahir dari belajar cepat, ia lahir dari proses panjang, membaca, berdiskusi, gagal, dikritik, memperbaiki diri, dan belajar ulang berkali-kali. Itulah yang sebenarnya dilatih dalam pendidikan tinggi.
Jadi, kuliah hari ini bukan lagi tentang mengejar ijazah semata. Ijazah mungkin penting secara administratif, tapi nilai terbesar dari kuliah bukan kertasnya, melainkan proses menjadi pribadi yang mampu terus belajar bahkan ketika dunia berubah. Karena kenyataannya, pekerjaan di masa depan belum tentu sama dengan pekerjaan hari ini. Banyak profesi yang sekarang populer mungkin nanti bisa jadi akan hilang. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan masa depan bahkan belum kita kenal namanya. Di situ kita mulai sadar, yang bertahan bukan orang yang paling pintar, bukan juga yang paling cepat menguasai satu skill, tapi orang yang mampu beradaptasi, orang yang tidak takut belajar ulang, orang yang mampu memahami perubahan bukan sekedar mengejarnya. Dan kalau boleh jujur secara pribadi, saya justru pernah sampai pada satu titik penyesalan. Bukan penyesalan pernah kuliah ya, tapi menyesal karena dulu belum sepenuhnya sadar betapa berharganya masa kuliah. Waktu itu mungkin terasa biasa saja, datang ke kelas, mengerjakan tugas, menunggu lulus. Baru setelah masuk dunia nyata, saya memahami sesuatu. Kampus sebenarnya bukan tempat menunda kehidupan. Kampus adalah tempat kita sedang dipersiapkan menghadapi kehidupan. Sayangnya, banyak dari kita baru menyadari setelah fase itu lewat. Jadi, ketika hari ini banyak lulusan SMA merasa galau, haruskah langsung kerja atau melanjutkan kuliah? Saya rasa pertanyaan itu bukan tentang mana yang lebih cepat menghasilkan uang. Pertanyaan yang lebih penting adalah, saya ingin menjadi manusia seperti apa di masa depan? Karena keputusan setelah lulus SMA bukan hanya menentukan pekerjaan pertama, tetapi menentukan lingkungan berpikir, cara melihat dunia, dan arah pertumbuhan diri. Kuliah bukan satu-satunya jalan sukses, itu harus jujur kita akui. Banyak orang berhasil tanpa kuliah, tapi yang sering tidak disadari, mereka tetap menjalani proses belajar yang panjang dengan cara lain. Karena pada akhirnya manusia tidak bisa berkembang tanpa pendidikan. Dan di tengah dunia yang berubah sangat cepat, penuh informasi, penuh distraksi, dan penuh ketidakpastian, pendidikan tinggi justru menjadi semakin relevan, bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tetapi untuk menjaga agar kita tidak kehilangan arah, agar kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi tetap menjadi manusia yang bisa memahami makna dari apa yang kita lakukan. Jadi mungkin jawabannya sederhana, kampus bukan semakin tidak penting, justru di era AI dan perubahan ekstrim seperti sekarang ini, kuliah menjadi semakin penting, bukan sekedar untuk masa depan karir, tapi untuk membangun cara berpikir yang membuat kita mampu bertahan di dunia yang terus berubah.